Biarkan kami lepas dari kasih dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, saatnya kami Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai Tuhan bibir lidah kami agar apa yang dia sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kau pakai hati kami Tuhan menjadi tanah yang suci Tuhan. Dan ketika firman disampaikan, biarlah firman itu boleh tumbuh dan berbuah dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Salam Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur sama Tuhan bahwa Natal kita Tuhan sudah tolong. Cuaca cerah dan tidak ada kendala. Apa yang kita idam-idamkan Natal sampai puas, betul-betul puas. Makanan sampai berlimpah-limpah. Saking banyaknya, terakhir nasi banyak dikirim ke Pastori. Sangkanya kami tukang makan semua. Ya, kita bersyukur, terima kasih buat panitia yang makanan banyak, berlimpah. Ya, soal rasa kalau kurang-kurang pas, ya namanya lidah beda-beda. Yang satu bilang kasinan, yang satu kok kurang asin, ya itu biasa. Tetapi secara umum kita menikmati berkat yang berlimpah. Nyanyi juga sampai puas-puas saudara. Sampai-sampai ketua panitia mengkat karena saking banyaknya. Memang kali ini saya sadar bahwa pasca pandemik kita semua terbatas. Makanya saya bilang biarkan saja. Mau sampai jam berapapun kebetulan gedungnya punya kita, tempat kita. Saya bilang mau pulang jam 10 juga nggak apa-apa, itu punyanya kita. Itulah keuntungannya kalau sudah punya kita. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk itu terima kasih buat panitia secara umum dan kita semua. Walaupun ada empot-empotan karena mati listrik dan akibatnya dibuka. Tetapi puji Tuhan dapat repot dari tetangga bahwa ya cuma nanya acara apa. Ada yang jawab itu pesta, syukuran, dan sebagainya. Tetapi secara umum tidak mempermasalahkan. Itu yang saya ikut bersukacita di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mulai menginjak Natal. Jadi hampir tiap malam ada Natal undangan-undangan. Fikom kita ditiadakan, tapi tiap malam ada Natal. Nanti saudara bisa ngikutin di grup kita. Tiap malam ada Natal dan terus menerus. Tuhan berkati. Mari kita masuk dalam serial khotbah Natal. Kita buka bersama Yohanes 10 ayat 10. Kita membaca bersama-sama Yohanes pasal 10 ayat 10, ayat yang sangat terkenal. Kita akan membaca bersama-sama. Saudara dapat? Baik, kita membaca bersama-sama 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan berkati. Kalau membuka judulnya perikop ini, maka judulnya adalah Gembala yang Baik. Nah, saudara yang kekasih, perbandingan persinoniman, bukan perbandingan. Kesinoniman ayat ini adalah Mazmur 23. Nanti kita akan banyak membahas pada 2 kitab ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perikopnya dengan jelas bahwa tentang gembala yang baik. Dalam bacaan ayat nas kita tadi, ayat 10, dijelaskan ada 2 kategori. Yang pertama adalah dikatakan pencuri, yaitu dikatakan pencuri datang untuk mencuri. Berarti yang diambil adalah benda, harta, dan kekayaan, dan sebagainya. Tetapi karena ini yang disebut pencuri nanti juga bukan cuma dalam artian materi, tetapi juga nanti ada kehilangan yang dicuri juga sukacita, bisa hilang. Bahkan bukan cuma itu, bukan cuma datang mencuri, tetapi membunuh, berarti mematikan. Jadi bukan sekedar ada yang hilang, tetapi juga ada yang dimatikan.
nggak berhenti di situ, bahkan hanya untuk membunuh dan membinasakan, berbicara tentang kekekalan, sampai ada yang kekekalan yang akan hilang. Jadi oknum yang pertama disebut sebagai pencuri. Nanti oknum yang kedua yaitu gembala yang baik, atau akulah gembala yang baik. Jadi dua hal ini yang mau kita bahas secara mendalam. Nah, dalam hal ini siapa yang disebut sebagai pencuri dalam kasus ini? Perlu dipahami dalam teologi Perjanjian Baru, maka kita melihat bersama antara Kejadian, kitab Maleaki sampai Injil, maka ada jeda 350 tahun. Nah, pada era itulah sedang mengalami fase yang disebut kegelapan. Pada fase kegelapan, saudara yang kekasih, muncullah hal-hal yang sedang terjadi, dan diantaranya itulah yang akhirnya dia datang sebagai pencuri itu. Kemungkinan pertama yang dimaksud pencuri ini adalah Romawi, yaitu tentara Romawi yang notabene pada waktu itu adalah pengendali Timur Tengah yang sangat hebat. Mereka datang adalah untuk mencuri, mengambil harta kekayaan orang-orang Yahudi yang ada di Timur Tengah pada waktu itu. Lalu siapa yang berikutnya orang Romawi itu adalah ternyata adalah Raja Herodes yang dijelaskan sebagai pencuri. Herodes adalah kerajaan Yahudi tetapi antek dari Romawi. Misalnya pernah kita mendengar pemungut cukai, misalnya kayak gitu kan? Itu dianggapnya adalah petugas yang di Yahudi, tetapi mereka adalah anteknya dari Romawi. Makanya orang-orang Yahudi sangat marah sekali dan bahkan dilabelkan sebagai orang berdosa. Padahal pemungut cukai atau petugas pajak dalam konteks Indonesia kan normal-normal saja. Tapi karena mereka melakukannya adalah dengan pemerasan. Demikian juga tentara-tentara Romawi. Itu adalah sebenarnya mereka tentara-tentara Yahudi, tetapi menjadi anteknya daripada Romawi. Nah, mereka datang ini yang membuat penderitaan, kesulitan banyak bangsa Yahudi itu tadi. Nah, mereka dalam pandangan ini dikategorikan sebagai pencuri dalam pandangan teologi ini. Orang-orang yang merampas, orang-orang yang mengambil hak seseorang, orang yang menghancurkan segala sesuatu. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena di balik Yahudi, di balik Romawi tadi, ternyata saudara yang kekasih yang sesungguhnya adalah kuasa kegelapan. Itulah pencuri yang sesungguhnya. Maka bukan cuma sekedar harta kekayaan, tetapi juga damai sejahtera menjadi hilang. Itulah yang bisa dicuri dalam hidup kita. Makanya saudara yang kekasih, yang dicuri berdasarkan Yohanes pasal 10, yang dicuri mengerikan, yaitu harta kekayaan, tetapi juga membunuh, napas hidup seseorang. Tapi nggak berhenti di situ, bahkan sampai membinasakan. Kalau cuma sekedar orang Romawi, tentu tidak bisa sampai membinasakan roh seseorang. Tapi karena yang dipahami, yang dijelaskan oleh Yesus adalah pencurian yang sesungguhnya sampai yang lebih ke dalam lagi, yaitu sampai kebinasaan yang kekal. Ini dikontraskan dengan pribadi Yesus yang berbeda nanti. Kalau saudara yang kekasih, kuasa-kuasa kegelapan, Romawi,
dan pemimpin-pemimpin yang modelnya orang-orang Herodes, mereka cuma boneka. Boneka dari kuasa kegelapan yang selalu berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Untuk itu saudara yang kekasih, dalam tema kita, Yesus datang justru untuk memberikan kehidupan yang sangat kontras sekali dengan penjelasannya. Lalu kemungkinan kembali siapa yang dipahami sebagai pencuri? Ngeri kalau tadi lebih kepada pejabat, pemerintah, penguasa, tetapi yang berikutnya yang dianggap sebagai pencuri atau pengajar-pengajar palsu, yaitu justru para imam-imam pada era itu, yaitu orang-orang Farisi. Orang Farisi adalah ahli-ahli agama, tetapi dia terlibat politik praktis. Misalnya, sebutlah kayak partai di Indonesia yang seringkali demokan dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu gambarannya, persis seperti itu. Kalau pakaiannya, jubahnya, dan pengen dihargai dan sebagainya, tapi perilakunya nggak sesuai. Ajarannya nggak benar. Nah, bicara tentang ajarannya, saudara yang kekasih, orang Yahudi ini terhadap orang Farisi secara khususnya, maka seringkali mereka digambarkan, saudara yang kekasih, seperti kubur yang dilabur putih-putih, tapi di dalamnya penuh tulang belulang. Ajarannya nggak pada kebenaran. Makanya saudara yang kekasih, Yesus pernah mengajarkan begini. Dengar ajarannya, tapi jangan lakukan perilakunya, perbuatan. Itu nggak benar. Nah, mereka tuh lebih gawat. Kalau tadi adalah para pemerintah Yahudi dan sebagainya, Herodes dan sebagainya, kali ini justru selubungkan kepada pakaian kerohanian. Maka ini juga lebih membinasakan, makanya sampai kepada kebinasaan kekal yang bisa hilang. Nah, berangkat dari pemikiran pada era yang sekarang, ada banyak ajaran-ajaran yang perlu diantisipasi. Waduh, apalagi dengan istilah YouTube dan sebagainya, perlu waspada mendengar khotbah. Perlu rajin mendengar khotbah, tapi harus mengklarifikasi dengan Alkitab. Sesuai Alkitab apa enggak. Makanya perlunya mentor rohani, bapak rohani, supaya mengklarifikasi. Benar enggak seperti itu, dan lain sebagainya. Karena orang-orang Farisi tadi, khotbah itu mungkin menyenangkan, tetapi tidak menghasilkan kehidupan. Lebih kepada kepentingan diri sendiri. Dan maka dari itu dikontraskan oleh Yesus, aku gembala yang baik. Berbeda sekali. Gembala yang baik sampai memberikan hidupnya. Nah, tetapi kalau orang-orang Farisi, enggak seperti itu jual. Bahkan nanti kalau kita menggalinya lebih dalam, mereka itu adalah orang-orang yang menyesakkan, orang-orang yang menghancurkan pada hakikatnya. Kelihatannya hamba Tuhan, tapi sebenarnya ajarannya bukan kebenaran-kebenaran. Nah, saudara yang kekasih, siapa lagi orang-orang ini? Ada namanya orang Saduki. Saduki sebenarnya hampir sinonim dengan orang Farisi. Tetapi sedikit berbeda, orang Farisi ini sebaliknya dia tidak mau terlibat politik. Tapi prinsipnya sama kayak tadi. Ahli Alkitab, tetapi mereka lebih kepada legalisme. Mereka orang-orang yang hebat dalam Alkitab, tetapi mereka saudara yang kekasih kurang lebih kayak gini. Ih, kamu jahat deh, kamu jahat. Maka dari itu dia tidak mau bergaul dengan dia. Dia lebih kepada eksklusif tersendiri. Sehingga dia tidak mau bergaul dengan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kurang lebih contoh saya gambarkan untuk Indonesia, mungkin seperti para martir bom bunuh diri.
Dia terhadap sesama agamanya pun menganggapnya itu dosa dan sebagainya. Itu enggak bedanya dengannya. Nah, saudara yang kekasih, orang-orang seperti ini dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, mereka datang hanya untuk mencuri. Mereka datang hanya untuk membunuh. Mereka datang hanya untuk membinasakan. Dan kebinasaan yang dilakukan, sekali lagi, kebinasaan sampai pada kekekalan. Iman kita bisa terancam. Keberadaan bukan cuma hartanya dan sukacitanya yang hilang, tetapi justru lebih kepada kekekalan yang mengerikan. Lalu penjelasan ini berikutnya, Yesus lompat kepada kelompok yang kedua, yaitu dirinya sendiri. Coba kita baca ayat yang berikutnya, khususnya ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Di situ dulu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia tegas sekali menjelaskan siapa dirinya. Dia datang ke dunia, lahir di dunia, menjadi manusia, dia menempatkan dirinya sebagai gembala. Untuk menjelaskan gembala itu, mereka sangat jelas sekali karena itu adalah habitnya orang Yahudi pada era Alkitab. Teknologi atau usaha terbaik pada zaman itu cuman pertanian dan ternak. Dan mereka ukuran kaya itu juga berdasarkan ternaknya. Di antaranya ternak itu adalah domba. Lalu dalam membuat contoh konkret untuk menjelaskan tentang dirinya, maka memakai gambaran hewan yang sangat luar biasa, yaitu domba. Bukan kambing. Apa sih bedanya domba dan kambing? Beda sekali. Kalau pengen lihat di YouTube dulu lah, supaya lebih gampang. Domba itu nggak ada tanduknya, tapi kalau kambing, saudara yang kasih, tanduknya sangat tajam sekali. Saya tahu betul domba dan kambing, karena dulu saya salah satu gembala kambing dari bapak saya. Waktu kecilnya, kalau udah lepas sekolah, saya langsung gembalakan kambing-kambing. Saya ingat betul ada satu kambing yang sangat nakal, minta ampun, saudara yang kekasih. Suatu ketika kami main, gembalakan itu di pinggir sungai. Ada sungai, sehingga suka main. Tetapi kambing kami, saudara yang kasih, ada yang masuk ke lumpur dan maksudku mau ku angkat supaya diselamatkan dari lumpur. Waktu ku angkat, dia bukan tujuannya nanduk sebenarnya, tetapi kenalah ini bibir saya dan berlubang pada waktu itu. Saya ingat betul waktu kecil. Dan sejak itu saya kesel sekali sama kambing yang satu itu. Sering saya gebukin, kalau nggak salah beberapa bulan kemudian mati kambing bapak saya itu. Karena nakal ini satu ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa nak? Oh, saya pikir ada khotbah yang kedua. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbeda yang dijelaskan oleh Yesus. Akulah gembala yang baik. Kalau saya tadi gembala yang kurang baik. Mestinya waktu sakit ya dirawat dan sebagainya. Tapi saya malah digebukin sampai mati. Tapi Yesus, saudara yang kekasih, dia adalah gembala yang baik. Karena dia gembala yang baik, ukuran baiknya itu dijelaskan kalimat selanjutnya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berbeda dengan saya. Dombaku kugebukin sampai mati. Kalau ini justru memberikan nyawanya. Sedangkan orang upahan itu bedanya. Yang disebut upahan itu tadi orang Farisi, orang Saduki,
Raja Herodes dan sebagainya, itu dalam perumpamaan. Nah, baik, saya akan jelaskan tentang yang gembala yang baik. Ukuran baik itu dalam ayat ini memberikan nyawanya, menuntunnya ke jalan yang benar. Baik, coba kita bandingkan Mazmur 23 ayat 1. Bolehkah bantuan saya membacakannya? Yang duluan, Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Ya, pelana. Gembala yang baik terus adalah Tuhan adalah gembalaku. Nah, tidak akan kekurangan. Dengar, kalau Yesus menjadi gembala kita, maka konsekuensinya menghasilkan sesuatu, kita tidak akan kekurangan. Ingat, bukan soal berlebihan. Tuhan janjikan kita tidak akan kekurangan. Terus? Ia membaringkan aku di padang yang berlumpur. Oh, kecukupan. Terus? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, kecukupan tentang kesejukan. Dan terus? Ia menyegarkan jiwaku. Wow. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Terus? Karena namanya. Terus? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tuh janjinya. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Terus? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Oke, sudah? Setahu saya masih. Kebijakan dan kemurahan ke belakang akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baik, ini tatanan ideal kalau Yesus menjadi gembala kita. Jaminan yang selalu dia janjikan adalah aku akan menuntun ke jalan yang benar. Aku akan menyegarkan jiwanya. Aku akan membawa rumput yang hijau. Bahkan tongkatmu dan gadamu akan melindungi. Tatanan yang hebat dijanjikan oleh Allah. Dan dalam hal yang dijanjikan oleh gembala yang baik ini, bukan cuma tatanan yang selama hidup di dunia. Tetapi tadi dijelaskan sepanjang masa. Dia akan terus membimbing kita, menuntun kita, membawa kita daripada kemuliaan pada kemuliaan. Itulah Allah kita. Dia datang ke dunia. Dalam kelahirannya di dunia adalah dalam rangka ini. Berbeda saudara yang kekasih. Rupa-rupanya di dalam Tuhan, saudara di dalam Tuhan, dalam konteks Yahudi tadi, mereka adalah orang yang sedang letih lesu. Masih ingat ada kalimat Yesus Matius 11:28, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Itu dalam konteks Israel, Yahudi pada waktu itu ini. Orang-orang yang sedang letih lesu, sedang berputus asa, sedang kecewa. Coba bandingkan Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Lihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Oke, Tuhan berkati, sampai situ aja. Lihat, kondisi bangsa Yahudi pada waktu itu adalah seperti seperti domba yang tak bergembala. Mereka letih lesu, sedang berbeban berat. Tiba-tiba Yesus datang, akulah gembala yang baik itu. Aku yang akan memimpin kamu. Aku akan menuntun kamu. Aku akan menyegarkan jiwamu. Aku akan menuntunmu pada jalan hidup yang benar. Pada kerajaan Allah yang luar biasa. Itulah Allah kita. Jadi berita Natal adalah berita kepedulian Allah bagi kita. Peduli terhadap orang-orang sengsara.
peduli pada orang-orang sedang putus asa. Orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, diberinya pengharapan. Dan Yesus itulah pengharapan itu sendiri. Makanya dengan kalimat, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, itu misalnya ayat-ayat yang sangat terkenal itu. Aku memberi solusi itu. Nah, saudari kekasih, pelajarannya adalah ketika Yesus bilang, akulah gembala yang baik, berarti kita sedang menjawab apa? Kita menempatkan dirinya sebagai domba. Iya kan? Ketika Tuhan bilang, akulah gembala yang baik, berarti kita sedang ngomong sama Yesus, akulah domba-dombamu. Paling tidak seharusnya domba yang baik. Iya kan? Iya. Jadi saudara yang kekasih, supaya seimbang, supaya ketemu, atau supaya sinkron. Ketika Yesus, karena tujuannya Yesus, kembali Yohanes 10 ayat yang 10 tadi, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dan hidup yang dia sebutkan adalah mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan. Ini jaminan Allah. Ini akan berlaku bagi orang yang menempatkan dirinya sebagai domba-domba yang baik. Harusnya seperti itu. Jaminan yang dari Tuhan ketika dia jadi gembala yang baik, maka dia katakan, aku akan memberikan hidup yang dalam segala kelimpahan. Nah, saya uraikan dulu, lompat dulu sedikit. Kata kelimpahan itu, saudara yang kekasih, kelimpahan digambarkan tadi Mazmur pasal 23. Iya kan? Yaitu air, makanan, perlindungan, penjagaan yang sifatnya damai sejahtera yang dijanjikan oleh Allah. Nah, kata kelimpahan yang disebutkan di dalam Yohanes 10 ayat 10 bukan memakai kata bios, bukan. Nah, yang pencuri datang, aku memberikan hidup, yaitu bios. Bios itu sama seperti Indonesia, bias maknanya. Sama. Saya nggak tahu apakah dulu bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Yunani, saya nggak tahu. Tapi sinonim, hampir sama. Bios itu bias. Hidup yang bias. Bias itu kurang lebih kayak gini. Dia menikmati kekayaan, tetapi kekayaannya laksana fata morgana. Nggak bisa dinikmati. Punya duit banyak, tetapi saudara yang kekasih nggak menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Dia bisa beli mobil yang bagus, dia punya harta yang bagus, tapi hidupnya saudara yang kekasih penuh dengan penderitaan hatinya. Itu yang disebut bios atau bias. Itu bukan hidup. Tapi yang dijanjikan di Yohanes pasal 10 ayat 10 memakai kata zoe. Yang Yohanes 10 ayat 10 ini mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang kelimpahan ini memakai kata zoe. Zoe itu artinya luar biasa atau akbar dalam kekekalan. Yang mencakup ini tadi janji, kalau aku menjadi gembala yang baik, aku akan memberikan hidup yang zoe, bukan yang bios. Nah, dari sini saudara boleh bisa membedakan orang-orang di luar dan orang-orang yang di dalam Tuhan. Orang di luar mungkin secara finansial lebih banyak, betul nggak? Oh iya, mereka mungkin kaya, lebih kaya, tapi tidak menikmati zoe hidup. Mereka bios hidupnya. Nggak ada sesuatu damai sejahtera, nggak ada sukacita kalau toh dia wisata kemana-mana, tapi hidupnya dengan kekhawatiran, ketakutan, kegentaran, dan sebagainya. Tapi Anda dan saya yang dikhotbahkan oleh Pak Tamba kemarin di hari Jumat,
Dia berikan sukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini bedanya. Makanya kita dapat melihat orang-orang yang mengalami zoe-nya Tuhan, bisa saja tinggal di rumah yang sederhana, cukup-cukupan. Karena kecukupan dijanjikan oleh Tuhan. Bukan berarti saya sedang salah satu punya paham, biar miskin di dunia yang penting kaya di sorga. Bukan itu. Yang saya boleh, kalau bisa ya kaya di dunia, kaya di sorga. Itu lebih bagus. Tapi janjinya Allah bukan itu. Janjinya Allah hidup cukup yang tadi seperti Mazmur 23. Kau akan memelihara, menjaga. Itu bicara kecukupan selama di dunia. Tapi jaminan Allah bukan cuma berhenti. Tapi kebahagiaan yang zoe tadi sampai mencakup pada hati yang luar biasa. Makanya saudara yang kekasih, orang-orang seperti ini, dia mengalami sukacita lebih dari apapun. Amin. Ini janji Natal. Jadi Natal bukan cuma sekedar makan yang berlimpah-limpah, itu iya. Tapi nggak berhenti di situ. Harusnya memaknai Natal itu sampai mengalami zoe-nya Allah di dalam hidup kita. Makanya besok saudara yang kasih di rumah saudara yang kekasih semuanya, tanggal 25 yang pada Natalan atau Tahun Baru, ingat, yang sedang dicari adalah zoe-nya Allah, bukan biosnya Allah. Maka jangan sibuk cuman kepada bir bintang, bir hitam, bir hijau dan sebagainya. Jangan cuma itu. Tapi yang penting adalah sukacita Allah di sana. Ya, boleh. Ada saudara yang kekasih. Capcay, hai, dan semuanya boleh. Tapi yang sedang kita cari saudara yang kekasih adalah sukacitanya Allah yang berlimpah-limpah. Makanya besok pun kalau ada orang datang ke rumah ibu, tanya sama mereka, kau apa yang mau cari ke sini? Kalau yang cari saksang, keliru. Yang carinya adalah biosnya sukacitanya Allah, zoe-nya Allah. Ini yang. Maka dari itu meskipun nanti saksangnya habis, dia akan tetap nggak apa-apa pun. Yang penting ada sukacita Natal. Itu yang terpancar kemarin Natal kita tanggal 4. Saya lihat, ngamat-ngamatin saudara yang kekasih. Ketua panitia udah panik, lampu mati, hidup mati, tetangga khawatir pula ada pendemo dan sebagainya. Bapak-bapak mulai pada lebih berjaga-jaga di luar, akhirnya saudara yang kekasih. Jangan saudara pikir karena saya di tengah lalu aman itu Pak Gembala. Saya paling pot-potan, karena yang paling duluan disate pasti saya saudara. Pasti. Terus yang kedua, saudara bisa nyerang, saudara dipukul, saudara bisa ikut mukul. Lah saya enggak mungkin pula saya mukul, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita selesai semua. Karena apa? Kita sedang mencari zoe-nya Allah. Itu Natal. Jadi, ketika engkau merayakan Natal, carilah gembala yang baik itu. Yesuslah gembala yang baik yang menuntun kita. Dan jadilah kita domba-domba yang setia. Domba-domba yang taat. Domba-domba yang dengar-dengaran. Jangan jadi kambing yang nanduk kayak kambing saya itu tadi. Sebab kalau nanduk terus-menerus, saudara yang kekasih, sakit gembalanya itu. Sudah stroke, kena jantung, ditanduk pula. Makin hancurlah dia. Tapi untung gembala, domba-domba di Victory menyenangkan semuanya. Amin. Walaupun sedih disiapin makanan banyak, yang datang cuma setengah. Ibu gembala siapin capcay, saksang yang banyak. Yang datang cuma sebagian.
Akhirnya lah ketimpalah Bapak Gembala makan sepanjang udah berapa hari masih saksang terus di rumah. Karena filosofi di rumah saya kalau makanan itu belum ganti, nggak akan ganti itu. Kalau masih belum habis tolong mampir ke pastori makan aja. Masih ada. Supaya nasibku berubah sudah. Sekedar just kidding. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mau belajar menjadi domba-domba yang taat kepada yang pertama pada Kristus Yesus. Sebab dia gembala yang terbaik, yang menuntun kita di jalan yang benar, yang sampai memberikan nyawanya menjadi tebusan. Sampai mati di kayu salib, itu dia gembala yang terbaik dan gembala yang terhebat. Petrus mengatakan, kami juga adalah gembala-gembala yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi penjaga amanat agung Allah. Tapi sama tanggung jawabnya. Apabila gembala yang agung datang, kita juga harus mempertanggungjawabkannya. Kita para pelayan-pelayan itu juga harus bertanggung jawab kepada kepercayaan Tuhan, pelayanan-pelayanan itu. Supaya gembala yang agung datang, dia berkata kalimat yang sangat menyenangkan, sabarlah engkau hambaku yang baik. Mari kita mau belajar jadi gembala yang baik, jadi domba yang baik, bukan yang memberontak tetapi mentaatinya kepada Allah. Karena kuncinya saudara, ketaatan adalah mutlak. Dan ketaatan terhadap Allah pasti saya berani pasti seperti di dalam Mazmur 23. Artinya, kalau kita tidak mengalami Mazmur 23, berarti ada yang miss dari hidup kita. Iya kan? Karena Alkitab pasti benar. Tidak mungkin Alkitab itu setengah benar. Alkitab Mazmur 23 pasti benar. Kuncinya cuma kita taat kepada Dia terhadap gembala yang agung itu. Kalau saudara pernah lihat di YouTube, saudara yang kasih tentang gembala orang Yahudi, saudara, hebat sekali. Ada orang buat eksperimen, saya ngeliat di YouTube, kemarin saya berusaha untuk download, nggak dapat. Karena terlalu berat. Lalu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada orang mencoba memanggil dengan nama tersendiri. Nggak ada yang datang. Kalimatnya sama, caranya yang sama, tapi domba-domba itu nggak datang. Misalnya, maaf, namanya Joni, kayak gitu. Joni, nggak ada yang datang. Karena bukan gembalanya yang manggil. Tetapi begitu gembalanya memanggil Joni, kalimatnya sama. Semuanya datang. Dahsyat sekali. Artinya saudara yang kekasih, bukan cuma sedang dengar, tapi punya hubungan yang luar biasa. Saya tahu betul saudara yang kekasih istilah gembala itu tadi, karena saya ngalami itu tadi. Ada hubungan yang istimewa, ada hubungan yang sangat erat satu dengan yang lain. Dan itu akan memimpin kita pasti yang baik. Gak mungkin seorang gembala menuntun kepada menjerumuskan, pasti tidak mungkin. Pasti dia akan sedang membawa, mendoakan dan menjaganya siang dan malam. Suatu ketika saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam konteks gembala, sekitar jam 2 saudara yang kekasih, saya nggak sebutkan seseorang. Jam 2 saya bangun, nggak bisa tidur lagi, saya menangis, tapi saya nggak tahu apa yang kutangis. Tapi sedih sekali mendengar doakan jemaat-jemaat ini, khususnya jemaat seseorang itu yang tadi kusebut, jemaat Victor. Nangis sejadi-jadinya, tapi nggak tahu alasannya apa. Jam 2 pagi sudah 1 jam, masih belum sejahtera. Saya masih doa lagi. Mungkin kurang lebih 2 jam baru saya damai sejahtera. Tenang. Dan saya mendapatkan peneguhan. Dia dapat perlindungan Tuhan. Baru saya amin besok jam 4 pagi saudara. Berdoa. Dan saya puji Tuhan, orang ini ngalami pertolongan Tuhan yang sangat hebat. Campur tangan yang sangat hebat.
Seorang gembala harus mengalami. Karena apa? Ini tanggung jawab bukan cuma kepada di dunia, tetapi pada kekekalan. Makanya seringkali saudara yang kekasih sebagai gembala itu tadi kelihatannya kasar dan sebagainya. Tapi percayalah, seorang gembala sedang menuntun kepada sesuatu, kebenaran, kebaikan, keadilan, dan sebagainya. Walaupun mungkin terhadap domba-domba yang bandel dikit, disentil sedikit, dicapangeti sedikit, tapi percayalah tujuannya sedang membawa pada kekekalan yang kekal. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mau belajar jadi domba-dombanya Allah yang setia. Supaya kita digembalakan dalam penggembalaan yang ilahi, gembala yang terbaik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya jaminan Mazmur 23 bagi kita, Yohanes 10 ayat 10, pasti akan membawa kita pada kekekalan yang luar biasa dan keberkatan hidup yang soe tadi. Tuhan memberkati. Mari kita menyanyi kembali itu lagu tadi, menjelang firman. Kita bangkit berdiri menyanyikan pujian.